kondisi jalur selatan Kabupaten Lamongan. Yoi cuy, balik lagi bersama gua Kak Ibnu. Nah sekarang jam berapa ya? Ini sekarang sekitar jam 4:30 sore. Dan posisi gua masih berada di Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan cuy. Tepatnya ini gua berada di Jalan Raya Balung Panggang sampai Jalan Raya Mantub. Nah kalau Kecamatan Mantub kan masih ada di depan sana, nah, beberapa meter lagi. Gua nyalain motor dulu, gua mau jalan dulu, nanti gua mau cerita kepada kalian. Nah, alhamdulillah motor gua udah normal lagi, cuy. Balik ke yang tadi, kenapa gua bilang motor gua udah normal lagi? Nah, itu adalah penyebabnya kenapa sekitar 3 bulan yang lalu gua nggak upload video sama sekali, cuy. Penyebabnya adalah motor gua mengalami problem yang lumayan parah. Mulai dari kelistrikan, lampu-lampu otomatis mati semua karena listriknya itu error. Ditambah lagi mesinnya berebet, ditambah lagi TPS sensornya mau ikut error juga cuy. Bentar-bentar tak nyalip box dhisik. Nah, lagi ya nyalip box. Malah di depan ada orang yang lagi panen tebu dan ada truk yang menunggu di pinggir jalan. Nah, kembali yang tadi, mulai dari kelistrikan error, nah otomatis lampu itu mati semua cuy, nggak ada yang nyala sama sekali. Mulai dari lampu speedometer, lampu utama, lampu tembak, lampu devil, pokoknya segala jenis lampu dari kelistrikan itu mati semua. Terus ditambah lagi motor gua itu ikut berebet, lampu indikator juga udah nggak nyala, dan akhirnya TPS sensor gua itu juga ikut error. Nah, jadi selama 3 bulan kemarin gua nggak ambil video atau nggak upload video sama sekali, itu dikarenakan motor gua error. Jadi selama 3 bulan kemarin gua menyelesaikan misi untuk menormalkan lagi motor Vario gua ini cuy. Waduh, jalannya rodok lunyu iki, jalanannya agak licin cuy. Berarti seperti info dari teman gua yang tadi, yang baru pulang tadi, itu pulangnya kan lebih dulu daripada gua, mungkin sekitar 30 menit yang lalu. Teman gua pulang duluan, katanya tadi itu jalannya atau di Kecamatan Mantub ini tadi seperti hujan tapi nggak deras, makanya jalannya ini agak licin. Apalagi ditambah ada tanah-tanah yang warna kuning di aspal ini. Ini mungkin penyebabnya tanah-tanah yang nempel di roda truk, terus truknya jalan, akhirnya tanahnya nempel di jalan aspal. Kembali ke yang tadi masalah motor gua, itu selama 3 bulan gua menyelesaikan misi untuk menormalkan motor baru gua lagi cuy. Akhirnya gua servis dan gua ganti TPS sensor selama udah 2 kali, yaitu merek NPP. Terus yang gua pakai sekarang ini merek Proper yang warna ungu. Dan alhamdulillah kabar baiknya motor gua sekarang udah normal lagi, udah sehat walafiat, udah normal lagi cuy. Jadi seperti itu. Jadi misal kalian bertanya-tanya kenapa Kak Ibnu kok nggak upload video sama sekali selama 3 bulan kemarin, penyebabnya adalah motor Vario gua lagi error parah cuy, atau lagi ngambek. Tapi alhamdulillah sekarang motor gua udah normal lagi. Dan di sini gua ambil video, gua mau nunjukin kepada kalian bagaimana kondisi jalan jalur selatan Kabupaten Lamongan cuy. Atau ini adalah jalan, nah bentar-bentar, ini adalah tikungan yang paling gua sukai ketika pulang ke Bojonegoro serta Surabaya. Jadi tikungannya ini kan belok ke kiri, terus di depan sana ada belok kanan. Jadi ibaratnya itu seakan-akan imajinasi motor untuk balapan GP itu ada cuy. Kembali ke yang tadi, jalur selatan Kabupaten Lamongan ini adalah yang digunakan anak-anak Bojonegoro untuk balik ke Surabaya atau pulang lagi ke Bojonegoro cuy. Soalnya, nah bentar, motor ini nggak jelas di depan ini, mau belok ke kanan atau ke kiri. Nah baru gua omongin, kan nggak jelas tadi, mau belok ke kanan tapi nggak nyalain lampu, padahal posisi ada di kiri. Dan hasilnya
orang tadi mau belok ke kanan. Nah, biasanya itu yang bikin orang di belakang kaget. Soalnya nggak ngasih aba-aba, nggak nyalain lampu sen. Nah, ini sekarang gua kan udah sampai di Kecamatan Mantub, jalan utama Kecamatan Mantub. Ini kalau lurus kalian bisa sampai di Kabupaten Mojokerto. Tapi di depan sana itu ada pertigaan, kalau kanan bisa sampai di Kecamatan Sambeng tembus Ngimbang. Nah, itu jalan yang mau gua lalui cuy. Kalau jalan utama Mantub ini kan jalan utama. Kalau ke utara tadi atau belok kanan bisa sampai di Lamongan kota. Ini jalanannya enak-enak aja cuy. Ya namanya juga jalan utama. Kalau rusak ya harus segera ditambal, harus segera diperbaiki. Kalau di sini kalian boleh ngebut, tapi gua nggak mau ngebut sih. Paling mungkin nanti gua dengan kecepatan paling tinggi mungkin 80 km atau lebih, ya nggak sampai 90 km lah. Soalnya jalanannya ini ya lumayan licin cuy. Terasa di tangan, di setir itu kerasa jalannya agak licin. Buat belok-belok itu agak licin cuy. Jadi ya gua mau lebih hati-hati lagi. Soalnya gua mau posisi pulang ke Bojonegoro. Nah, mobil di depan itu kan belok kanan. Gua mau ikut mobil ini aja. Soalnya mungkin tujuannya sama-sama belok ke kanan. Nah, pertigaan yang gua maksud adalah ini cuy. Kalau lurus bisa sampai di Mojokerto kota. Nah, gua ambil belok kanan bisa sampai di Kecamatan Sambeng, terus sampai Kecamatan Ngimbang cuy. Dan balik lagi, seperti yang gua bilang tadi cuy, gua mau nunjukin kepada kalian bagaimana kondisi jalur selatan Kabupaten Lamongan. Karena ini jalan yang sering dilewati anak-anak Bojonegoro untuk balik ke Surabaya cuy. Kalian bisa lihat sendiri banyak genangan air di kanan dan di kiri. Banyak lubang-lubang di tengah jalan. Nah, contoh seperti ini. Ada lubang yang besar, ada yang lubang kecil. Padahal dulu jalanan ini sangat enak loh cuy. Sekitar tahun 2019 atau 2018 jalanan ini masih mulus, masih enak. Jadi dibuat ngebut-ngebutan itu masih enak cuy. Ya adalah mungkin jalan yang rusak, tapi kecil, kemungkinan itu sangat kecil sekali cuy jalan yang rusak. Nggak seperti saat ini banyak lubang-lubang. Terus bisa dikatakan yang tadi itu bisa dikatakan parah cuy. Tapi terus ke barat lagi ini jalannya udah mulus, nggak semuanya rusak, ya ada yang rusak, ada yang masih bagus. Tapi itu yang di depan sana sekitar beberapa meter lagi itu udah mulai dibangun lagi, jalannya udah mulai dicor. Tapi kalau memperbaiki jalan atau ngecor jalan itu kan nggak mungkin sepenuhnya langsung diperbaiki. Ya adalah beberapa tahap, mungkin diperbaiki beberapa meter dulu. Mungkin contoh halnya yang rusak ada 100 km misal, terus yang diperbaiki dalam satu hari ini atau dalam satu bulan ini beberapa meter dulu, 20 meter dulu atau 30 meter dulu. Nggak mungkin kan langsung dalam satu proyek langsung 100 meter atau 100 km kan nggak mungkin. Mungkin kan harus beberapa meter dulu yang harus diperbaiki, terus kalau udah selesai lanjut beberapa meter lagi. Ya kalau ada langsung misal 100 km yang rusak langsung diperbaiki, ya itu juga bagus sih. Harapan dari masyarakat mungkin seperti itu. Ya termasuk harapan gue juga sih itu sebenarnya. Kalau ada jalannya rusak, misal totalnya ada 30 km, ya langsung aja dalam satu bulan 30 km itu langsung disikat habis, diperbaiki langsung. Nah, seperti jalan yang ada di depan ini. Dulunya jalan di depan sini itu juga rusak parah cuy. Lubang-lubangnya di jalan itu kanan kiri itu penuh atau rusak parah lah pokoknya. Terus dan alhamdulillah sekarang udah dicor, udah enak ini.
kanan kiri udah selesai dicor, tapi yang di sebelah kiri gua ini belum boleh dilewati. Soalnya waduh, mobilnya mepet rek. Soalnya yang di sebelah kiri gua ini ngecornya yang belakangan, kalau yang di kanan itu yang duluan ngecornya, jadi lebih keras yang kanan, yang kiri belum siap untuk dilewati cuy. Contoh jalan dulu yang belum dicor, waktu belum dicor itu seperti yang di depan ini cuy. Nah, ada lubang-lubang di tengah, di kanan, dan di kiri. Contohnya seperti ini. Dan alhamdulillah yang rusak itu udah dicor. Tadi kan lumayan panjang itu, sekitar beberapa meter itu. Pokoknya udah enak lah, udah sip. Nggak seperti dulu lagi cuy. Dan setelah kalian melewati jalan cor yang tadi, terus kan ada jalan yang rusak sedikit itu. Nah, di depan sana itu udah ada jalan yang dicor lagi cuy. Kalau yang gua lewati saat ini kan udah halus, udah enak ya. Terus di depan itu ada jalan yang udah dicor. Nah, jalan ini yang gua maksud. Ini udah dicor, terus udah diaspal lagi cuy. Udah dicor, terus di atasnya ditambal aspal lagi. Jadi udah halus, makin halus lagi. Tapi ini juga nggak seberapa jauh ya, mungkin beberapa meter. Soalnya di depan sana itu udah rusak lagi cuy, ya belum dibangun. Seperti yang gue bilang tadi cuy, pembangunan itu kan butuh tahapan, butuh proses. Jadi mungkin tahap 1 beberapa meter, nah seperti yang gue bilang tadi pokoknya. Jadi intinya pengendara motor atau mobil ya harus harap bersabar dulu lah. Tapi walaupun jalannya ini ada yang rusak, terus ada yang bagus, gue lebih memilih lewat jalur selatan ini cuy, daripada lewat jalur utara. Karena kalau lewat jalur utara itu jalanannya kan ramai, banyak motor-motor besar itu. Ada fuso, kontainer, bus, bahkan ada kereta api juga. Kalau kereta api kan udah jalurnya sendiri ya, cuman kan kadang nyabrang. Nah, itu yang gue maksud. Kalau di jalanan ini juga ya bisa dibilang agak parah sih. Cuma ya nggak apa-apa lah, buat nyantai-nyantai pokoknya, jangan ngebut. Padahal dulu itu jalanannya ini nggak ada yang rusak sama sekali loh. Sebelum jalan Bojonegoro dicor, jalan Lamongan ini sudah sangat enak sekali untuk dilewati cuy. Jadi kalau pengen ke Surabaya itu lewat jalur selatan Lamongan itu jalanannya masih enak sekali cuy. Ya mungkin kan karena beberapa tahun udah lama kan terus terkena hujan, terus dilewati mobil-mobil besar, kan udah terkikis ya. Ya mungkin seperti itu. Jadi di video ini nggak akan gua skip, gua mau tunjukin kepada kalian apa adanya jalur selatan Lamongan itu seperti apa. Jadi kalau kalian mau lewat jalur selatan Lamongan itu kalian bisa ngerti, oh jalan yang rusak di bagian ini, di sebelah ini. Terus oh jalan yang udah bagus, sudah dicor itu di bagian ini. Setelah rusak ada jalan bagus, terus ada jalan rusak lagi, ada jalan bagus lagi. Nah seperti itu yang gue maksud. Ya pokoknya ada min plusnya lah. Tapi gue pokoknya lebih seneng milih atau lewat jalur selatan ini cuy, soalnya sepi dari motor-motor besar atau motor kendaraan besar cuy. Enaknya itu, terus lewat kampung-kampung, terus lewat sawah, pokoknya udaranya di sini masih sejuk. Tapi ini sebenarnya di sore hari ini suasananya mendungnya ini agak gelap cuy, agak gelap mendung seperti mau hujan. Ya semoga saja gua nggak kehujanan lah, soalnya perjalanan gua pulang ke Bojonegoro itu masih lumayan jauh, bisa dibilang ini masih di pertengahan jalan cuy. Kita agak ngebut dulu cuy, tapi nggak lebih 80 km per jam kok. tenang yang di rumah tenang. Kalau yang di rumah bentar, ada bapak-bapak yang bawa rombong. Nah
Tenang, ini ada tikungan, ini agak licin cuy, kita hati-hati dulu. Nah, yang di rumah kalian tenang-tenang saja. Gua kalau naik motor nggak ngebut-ngebut, pokoknya nggak lebih dari 80 km per jam. Ya mungkin maksimal segitu, tapi kalau lebih ya enggak lah. Nah, ini adalah jalan yang udah bagus cuy. Jalanan ini pas di tengah-tengah hutan. Mungkin jalanan ini masih ikut kecamatan Mantub atau Sambeng ya. Pokoknya di tengah-tengah antara kecamatan itulah pokoknya. Jalanan ini jalanan hutan, di tengah-tengah hutan. Dulunya jalanan ini rusaknya itu parah cuy. Ada cor, terus ada aspal, tapi aspal dan cornya itu udah pecah-pecah. Bentar, tak hati-hati dulu. Soalnya jalan di sini tuh agak miring ke kiri, agak miring ke kanan. Nah, seperti ini. Ini kan agak miring ini. Di depan sana juga seperti itu, cuy. Jalannya ada yang agak miring ke kiri dan agak miring ke kanan. Kalian bisa lihat motor yang pengangkut tebu itu. Posisinya agak miring ke kiri, terus kadang ambil tengah. Apalah, mobil-mobil pribadi mau kemana ini? Nah, ya kan kelihatan ini mobilnya agak nengah. Soalnya ya seperti tadi cuy, jalanannya ini agak miring ke kiri, agak miring ke kanan. Jadi kalau lewat sini itu harus pintar-pintar memilih dan memilah jalan yang halus. Memilih dan memilah. Bentar, tak salipi dulu rek. Nah, setelah kalian di jalan ini udah di depan rumah ini ya, ada rumah-rumahnya kanan kiri. Di depan sana itu ada jalan yang rusak cuy. Ya rusaknya bisa dibilang agak parah sih. Nanti kalian bisa lihat sendirilah. Nah, ini yang gua maksud. Nah, iya kan? Nah, ini yang gua maksud, jalan yang rusaknya agak parah cuy. Nah, ini ditambal, tapi ditambalnya kayak seperti tanah atau kadel ya. Nah, bagaimana pendapat kalian? Udah lihat sendiri kan jalanannya? Maka dari itu gua bilang tadi jalanannya agak lumayan parah. Sebentar lagi gua mau melewati hutan ini, kalau tidak salah udah ikut kecamatan Sambeng. Soalnya habis hutan itu udah masuk di kawasan kecamatan Sambeng cuy, atau pas di kecamatan Sambeng. Di depan sana kan udah kelihatan tuh pohon-pohonnya sangat rindang, sangat hijau. Nah, itu adalah hutan. Nah, kalau malam hari itu pasti sangat gelap sekali cuy. Ya namanya malam hari ya pasti sangat gelap. Tapi jalan di tengah hutan itu masih ada yang rusak cuy. Bahayanya kalau malam hari. Nah, mungkin kalian udah pada tahu yang gua maksud. Melewati hutan di tengah malam tapi jalanannya itu rusak. Ya, nanti kalian bisa lihat sendiri jalanannya seperti apa. Dari sini mungkin kalian bisa lihat apa yang gua maksud. Nah, dari mulai tadi udah ada yang rusak, ada yang lubang-lubang di tengah, di pinggir. Nah, di depan sana juga ada lagi cuy. Nah, ini juga kalau udah sampai sini ini jalannya udah bagus rek. Jalannya udah mulus, udah bagus. Tapi intinya pokoknya kalau malam hari usahakan kalau lewat sini itu bawa teman, boncengan atau beberapa sepeda, jangan sendirilah. Tapi kalau habis maghrib, habis isya ya sendiri nggak apa-apa, masih oke lah. Nah, motor Tiger tadi mentang-mentang pakai bilet cuy.
udah tiger pakai bilet, gak mau ngalah cuy. Padahal dia naiknya udah di nyebrang garis putih loh. Nah sekarang gua udah masuk di kawasan Kecamatan Sambeng cuy. Bentar lagi gua mau melewati Kecamatan Sambeng, terus jalanannya itu juga enak cuy, pokoknya udah mulus, udah ada yang diperbaiki, walaupun ada sedikit jalan yang rusak, tapi kalian tenang saja, pokoknya kalau melewati pas di kecamatan itu jalan masih bagus cuy. Tapi sedikit info bagi kalian ya, kalau di depan sana kan itu ada Indomaret. Nah di depan Indomaret itu kan ada masjid. Nah pas di tengah-tengah jalanannya itu ada yang rusak cuy. Ini yang gua maksud. Nah jalanannya ini. Nah sedikit info bagi kalian, kalau kalian mau melewati Indomaret atau masjid ini, kalian harap berhati-hati lagi ya. Soalnya jalanannya tadi banyak lubang-lubang. Yang gua takutkan itu misal kalau kalian nggak tahu jalanan ini atau nggak hafal, main ngebut aja, nah pas melewati lubangnya di tengah, roda kalian nabrak bres. Nah itu yang gua maksud cuy, pokoknya lebih berhati-hati lagi. Tadi pas pertigaan itu adalah puskesmas Kecamatan Sambeng ya. Kalau di sini itu jalanannya ada yang tambalan, tapi enak kok, masih enak. Nah, loh, kapan nih? Jalan kok SD aspal lagi? Loh, gak ngerti aku. Nah kabar bagus bagi kalian, ini di Kecamatan Sambeng jalanannya yang kemarin itu pas belokan tadi itu rusak. Nah sekarang udah diaspal cuy, walaupun belum semuanya ya, pokoknya seperti yang gua bilang tadi, masih bertahap cuy, harus kudu sabar lagi cuy. Pokoknya pas belokan tadi itu udah diaspal, udah mulus, udah enak. Padahal kemarin pas balik ke Surabaya sekitar 2 minggu yang lalu belum diaspal loh pokoknya. Kayaknya sekitar 2 minggu yang lalu itu kayaknya belum diaspal. Tapi ini pulang ada diaspal cuy. Udah enak, udah halus. Waduh, di depan sana ada orang yang bawa anaknya cuy. Sekali lagi gua bilang video ini nggak gua skip ya, nggak gua potong-potong. Pokoknya gua mau nunjukin kepada kalian jalan jalur Lamongan Selatan itu apa adanya. Nah sedikit info lagi bagi kalian, kalau pas lagi hujan seperti ini, atau ini kan bekas hujannya, pokoknya kalau pas lagi hujan deras, kalau kalian sudah melewati jalan ini diharapkan lebih berhati-hati lagi ya cuy ya. Soalnya jalanan ini kan agak miring ke kiri atau miring ke selatan. Nah dari utara atau dari sebelah kanan tadi kalau hujan biasanya itu ada air yang bercampur dengan tanah. Itu kan membuat jalan licin dan roda motor itu licin cuy. Jadi harap berhati-hati lagi kalau pas melewati jalan yang tadi. Kalau masih di sini itu jalanan enak-enak aja cuy.
Ternyata ternyata ngomong sambil nyetir motor itu ya agak agak panik-panik sedap. Bagi kalian yang ingin tahu pemandangan yang enak, jalur selatan ini mulai dari pagi hari terus dan di sore hari, ya kalian lewat sini aja cuy. Mulai dari Kecamatan Mantub sampai Ngimbang, atau kebalikannya, mulai dari Kecamatan Ngimbang mau ke Mantub, itu kalau di pagi hari dan sore hari itu suasananya sangat enak dan sejuk sekali cuy. Nah, di depan sana pas belokan itu biasanya jalannya masih rusak, ada yang lubang-lubang. Nah, ini yang gua maksud cuy, jalanannya ada yang lubang. Duh. Ternyata jalan yang sebelah sini juga udah diaspal cuy. Udah diaspal rata, halus, enak pokoknya. Baru ngerti aku. Ya seperti yang gua bilang tadi. Padahal kemarin waktu gua balik ke Surabaya, jalanan ini belum diaspal loh. Masih rusak, masih banyak lubang-lubang. Tapi sekarang gua pulang udah diaspal, udah enak ya. Waduh. Nah, itulah ada ibu-ibu nggak nengok ke kanan atau ke kiri, main nyelonong nyabrang ngerek. Tapi ya gak apa-apa wis. Ya namanya orang tua ya cuy ya, apalagi ibu-ibu. Bentar, jalanannya ini masih rusak cuy. Jalanannya di sini masih agak rusak, masih ada lubang-lubang. Ya pokoknya gue berharap semoga pembangunan di jalan atau jalur selatan Kabupaten Lamongan ini segera diselesaikan atau segera terselesaikan, mulai dari Kecamatan Ngimbang sampai Mantub, atau lebih luasnya mulai dari Kecamatan Blulu sampai Kecamatan Mantub cuy. Soalnya itu juga jalan-jalan yang sering dilalui anak-anak Bojonegoro atau dan sekitarnya untuk balik ke Surabaya. Ya termasuk gua sendiri sih. Sebentar lagi ini sudah sampai di pertigaan Ngimbang ya, jalan utama Ngimbang. Atau mungkin ini juga udah masuk di Kecamatan Ngimbang cuy. Soalnya gue sendiri juga nggak tahu sih perbatasan Kecamatan Sambeng dan Ngimbang itu yang mana. Tapi kayaknya ini udah masuk di kawasan Kecamatan Ngimbang cuy. Soalnya gue sendiri juga nggak tahu perbatasannya itu mana antara Kecamatan Sambeng dan Kecamatan Ngimbang. Padahal udah sering lewat sini loh, tapi belum ngerti perbatasannya mana. Tapi yang penting pokoknya begitulah intinya. Kalau jalan di Kecamatan Ngimbang ini yang rusak nggak segitu parah atau nggak separah yang kecamatan tadi ya, Kecamatan Mantub dan Kecamatan Sambeng. Tapi walaupun ada yang lubang-lubang nggak apa-apa lah. Pokoknya kalau lewat jalur selatan ini lebih enak daripada jalur utara cuy. Mulai dari udara lebih sejuk, terus jalanannya itu sepi dari motor yang besar-besar, terus nggak ada kereta juga. Dan di depan sana udah kelihatan pertigaan yang gue maksud, yaitu adalah pertigaan Jalan Raya Ngimbang cuy. Kalau ke kanan bisa sampai di Kecamatan Gabat atau Kota Wingko. Kalau ke kiri lurus terus itu bisa sampai di Kota Jombang. Nah, nanti gua mau ambil ke kiri, terus beberapa mungkin ada 2 kilo atau 1 kilo, gua mau ambil ke kanan, bisa tembus sampai di Kecamatan Sukorame. Pas lampu hijau cuy, langsung belok kiri, nggak antri-antri.
Nah, akhirnya gua sampai juga di Kecamatan Ngimbang yang gua maksud, cuy. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah jalan utama Kecamatan Ngimbang. Sekarang udah sekitar jam 5, berarti perjalanan gua mulai dari Kecamatan Mantub tadi sampai sekarang, sampai di Kecamatan Ngimbang ini sekitar 30 menit, cuy. Ngomong-ngomong, motornya mau disalip kok sulit. Nah, di sebelah kanan tadi itu adalah SPBU Pertamina Kecamatan Ngimbang. Ayo. Biar gini motor lagi. Bentar, tak salipi dulu, rek. Nah, baru tadi agak sulit untuk mendahului atau nyalip motor pribadi tadi. Malah di depan ada motor truk, cuy. Tapi gak apalah. Sekarang gua alhamdulillah udah sampai di Kecamatan Ngimbang. Nah, kalau jalan ini udah enak, cuy, udah diaspal, karena ini jalanannya ini juga baru diaspal kemarin, cuy. Nanti di depan sana itu ada pertigaan kecil, gua mau ambil ke kanan untuk bisa tembus di Jalan Songowaring, tembus Sukorame, dan tembus masuk di Kabupaten Bojonegoro. Nah, gua akhiri dulu video gua kali ini, episode gua kali ini. Semoga kalian suka dengan video gua untuk menunjukkan jalan atau jalur selatan Kabupaten Lamongan, mulai dari Kecamatan Mantub sampai Kecamatan Ngimbang. Dan gua mohon maaf apabila ada salah kata yang gua ucapkan selama gua ambil video ini, cuy. Gua pamit undur diri dulu. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Gua Kak Ibnu, sampai jumpa, selamat sore, dan terima kasih.